Hai minasan, konbanwa. Watashi wa Siti Humairo Ramadani desu. Imma kara watashi to issho ni benkyou shimashou. Dengan persamaan kotoba yang kemarin, yaitu di sini ada domo yang artinya terima kasih. Ini konteks menghilangkan arigato. Jadi boleh ketika mengucapkan terima kasih itu hanya domonya saja, itu boleh. Kalau komplitnya yaitu domo arigato gozaimasu, yang artinya terima kasih banyak. Nah, domo juga boleh menggunakan atau bisa diganti dengan taihen arigato gozaimasu, yang artinya terima kasih banyak. Jadi untuk mengucapkan terima kasih boleh menggunakan domonya saja. Kemudian di sini ada sumimasen. Ini artinya maaf atau terima kasih dalam konteks karena merepotkan orang lain dan akhirnya berterima kasih. Nah, sumimasen ini makna aslinya yaitu maaf, tetapi makna sebagai terima kasih ini karena merepotkan orang lain. Sumimasen ini penggalan dari sumimasen arigato gozaimasu, maaf terima kasih. Jadi sumimasen ini bentuk terima kasih dalam konteks karena merepotkan orang lain dan akhirnya berterima kasih. Kalau arti sebenarnya yaitu maaf. Kemudian ada supatsu shimasu atau ikimasu atau dekimasu, berangkat, tochaku shimasu, kimasuku, tiba. Langsung saja di sini ada keiga. Sumimasen. Di sini ada keiga yang artinya luka. Ini untuk konteks keadaan atau badan. Nah, kizu ini luka atau goresan, konteks bukan badan. Jadi lebih ke barang. Contohnya kayak motor lecet atau jam atau hal-hal barang yang mengalami goresan, yaitu menggunakan kizu. Nah, kalau hati sih menggunakan apa? Keiga atau kizu. Nah, kalau hati yang benar-benar ada rasa sakit atau contoh hati yang harus dioperasi itu menggunakan keiga. Nah, kalau hati yang sedang sakit hati atau patah hati itu kizu karena sakitnya itu kasat mata. Kemudian di sini ada yasashi dan shinsetsu yang artinya sama-sama baik hati. Perbedaan dari yasashi dan shinsetsu ini yaitu kalau yasashi itu sering membantu atau murah tangan. Nah, kalau shinsetsu ini baik hati atau ramah. Nah, ramahnya ini lebih ke sopan santun, etika. Kemudian di sini ada kawaii, lucu, imut, dan joho ini informasi, lebih ke informasi. Nah, kalau oshirase ini lebih ke pengumuman, tapi juga bisa diartikan informasi. Kemudian di sini ada beberapa kotoba. Ada tasukemasu yaitu menolong, ini dalam urgensi yang berkaitan dengan nyawa. Contohnya seperti menolong seseorang yang sedang ada kebakaran atau kecelakaan yang berkaitan dengan nyawa. Kalau tetsu daimasu ini membantu untuk hal yang biasa. Kemudian di sini ada seikatsu yang artinya kehidupan sehari-hari atau kebutuhan hidup. Kemudian ada kurashimasu yaitu kehidupan menjalani. Jadi yang dijalani selama hidup itu bagaimana. Nah, kalau jinsei ini kehidupan
yang konteksnya keseluruhan selama hidup atau kebiasaan. Jadi selama hidup ini, baru lahir hingga sekarang ini bagaimana. Nah, kalau osiemas ini artinya memberitahu atau mengajarkan. Nah, perlu hati-hati pada osiemas ini, apalagi ketika berkata dengan atasan. Osiemas ini artinya lebih ke mengajarkan. Jadi ketika nanti kita ngobrol dengan atasan atau berbicara dengan atasan itu, ketika memberitahu sesuatu atau kata benda atau barang yang kasat mata atau terlihat, itu lebih baik menggunakan misemas, yaitu memperlihatkan sesuatu. Nah, kalau memberitahu tentang informasi atau cara-cara atau sebuah info, itu menggunakan osiemas. Jadi jika memberitahukan suatu benda itu lebih baik memakai misemas. Kalau memakai osiemas itu lebih ke mengajarkan. Jadi mengajarkan yang atasan. Jadi atasan merasa tidak nyaman mungkin. Intinya mah lebih baik menggunakan misemas kalau untuk memberitahu suatu barang. Nah, kalau untuk memberitahu informasi atau cara-cara itu memakai osiemas. Kemudian di sini ada agari kudasai yang artinya silahkan masuk. Ini lantai tinggi. Jadi silahkan masuk untuk lantai tinggi, bukan datar. Nah, kalau untuk datarnya yaitu hairi kudasai. Nah, ini bentuk sopannya yaitu kata kerja masnya dihilangkan ditambahkan dengan kudasai. Bentuk biasanya yaitu agate kudasai, kemudian haite kudasai. Kemudian di sini ada suteki yang artinya bagus atau bagus banget berdasarkan yang disukai atau paling suka, dalam kurung daisuki. Nah, kalau suka biasa atau suki itu cuma sebatas suka biasa, suka ini, suka itu. Nah, kalau suteki ini suka banget atau benar-benar barang yang dipengenin, yang diimpi-impiin, yang disukai banget. Kemudian di sini ada soro-soro, sudah saatnya mamonaku, sebentar lagi mau subuh. Sudah segera atau sebentar, subuh langsung atau segera. Nah, subuh ini artinya lebih ke segera. Kemudian ada shibaraku yang artinya sudah agak lama atau sebentar atau belum lama. Nah, shibaraku ini maknanya lebih ke sebentar. Sebentar maka bisa menjadi anak-anaknya, atau turunlah belum lama atau agak lama. Nah, ini jika ada sudah itu diadakan mo. Ini shibaraku ini sebentar atau belum agak lamanya, yaitu jarak pendek waktu. Ini juga bisa shibaraku matte kudasai, tolong tunggu sebentar. Kemudian di sini ada hisashiburi desu ne, yaitu sudah lama tidak bertemu ya. Nah, ini jaraknya yaitu lama, bisa 5 tahun atau 10 tahun. Nah, shiburi ini itu artinya lalu. Ini bentuk satuan. Kemudian ada karimas dan kasimas, ini yang kemarin kita udah pelajari, yaitu artinya meminjam atau meminta, atau juga minta pinjam. Nah, kalau kasimas ini meminjamkan, berarti beri pinjam atau memberikan pinjaman.
Kemudian di sini ada beberapa kotoba yang kemarin juga ada. Nah, kalau ini suarimas atau isuni sumaseng isuni koshi o kakemas, yang artinya duduk. Nah, isuni koshi o kakemas ini artinya menggantungkan pinggang pada kursi, sama dengan duduk. Kakemas di sini artinya banyak. Bisa juga kakemas untuk memakai kacamata, yaitu megane o kakemas, memakai kacamata, atau kagi o kakemas, mengunci. Kemudian di sini ada koshi pinggang, yukuri pelan-pelan, urimas menjual, urikire terjual habis, dan di sini ada madeni. Ini pernah dipelajari, yaitu artinya pada sampai. Karena ini bukan simbol, bukan madenya saja. Kalau madenya saja itu simbol penerjemahan, jadi diterjemahkannya di awal. Kalau madeni ini bukan terjemahan di awal atau bukan simbol, jadi terjemahannya itu dari belakang. Kemudian ada yoyaku, memesan, cumong juga memesan. Nah, yoyaku ini memesan atau reservasi untuk tempat. Kalau cumong ini untuk lebih ke memesan makanan. Kemudian ada surishimasu, yaitu memperbaiki detail dan rinci. Nah, kalau naoshimasu ini memperbaiki terlihat mata atau mudah. Contoh surishimasu yaitu contohnya kayak mesin atau bengkel yang ngurus-ngurusin mesin. Bengkel bahasa ininya Jepangnya yaitu suri kojo. Nah, kalau untuk memperbaiki yang mudah ini contohnya kayak benerin foto yang miring, huruf yang miring. Jadi ini lebih ke mudah, kalau ini lebih ke rinci. Kemudian di sini ada partikel ga, kachimas, yang artinya menang. Ini kata kerja pasif. Nah, kalau ini partikel o, yuso shimas, yaitu memenangkan. Ini partikelnya aktif, maka ini partikelnya o karena kata kerja aktif. Kalau ga itu karena pasif. Contohnya yaitu si Aiga kachimas, pertandingannya menang. Kemudian ada si Aio yuso shimas, memenangkan pertandingan. Kemudian di sini ada partikel ni kakimas, yaitu artinya menulis pada atau bisa disebut di. Contohnya yaitu kyoshitsu de hon ni kanji o kakimasu, menulis kanji pada buku di kelas. Nah, awas ya, perlu hati-hati ketika menulis bukan objek atau ininya hong buku itu, maka memakainya ni, karena hong di sini sebagai media menulis pada buku, bukan menulis buku. Kalau menulis buku itu menulis buku berarti buku. Jadi ini lebih tepatnya yaitu partikelnya ni, yaitu menulis buku, kecuali menulis kanji. Kemudian di sini ada partikel o, wasuremashita, yaitu melupakan. Contohnya yaitu hong o kauno o wasuremashita, lupa membeli buku. Di sini ada kata kerja yang diubah atau dikata bendakan, yaitu diubah ke bentuk futsu kemudian bertemu dengan no. Kemudian di sini ada nani-nani ni sankashimasu, yaitu ikut serta. Pada, di sini ninya artinya pada. Kemudian partikel o ukemasu, yaitu mengikuti. Kemudian ada partikel o sotsugyo-shimasu, yaitu lulus dari. Ini konteks meninggalkan.
si pengecualian partikel O. Nah kemudian ada ni gokaku shimasu yaitu lulus pada menggunakan partikel ni. Kemudian ini ada shizuka yang artinya sepi. Ini konteksnya keadaan lingkungan. Kalau sabisi ini lebih ke perasaan. Kemudian ada sukeru yaitu melekatkan. Ini melekatkan, mengenakan, mencocolkan. Sukeru ini lebih ke melekatkan artinya, tetapi bisa juga menjadi mengenakan atau mencocolkan. Contohnya soyuni sushi o sukemas, akan mencocolkan sushi pada soyu. Jadi di sini ninya ini kepada tujuan. Kemudian di sini ada isogashi tokoro, artinya keadaan sedang sibuk. Nah, tokoro di sini itu bukan artinya tempat ya, minasang. Tokoro di sini yaitu artinya waktu atau keadaan atau bagian atau juga sisi. Nah, ini contohnya watashi no ii tokoro. Ini tokoro-nya bukan tempat, yaitu sisi yang baik dari saya. Kemudian ada Indoramayu no ii tokoro. Nah, ini baru tokoronya yaitu tempat yang baik atau bagus dari Indramayu. Jadi ini perbedaan tokoro yang sisi atau bagian atau waktu sama tokoro yang tempat. Kemudian di sini ada beberapa kotoba yang telah dipelajari, yaitu untuk mengatakan kurang dari, takaran atau untuk mengatakan cukup, yaitu kekko atau tarimas atau kanari, atau ini untuk kurang yaitu tarinai atau tarimaseng. Kemudian ini untuk lebih dari takaran yaitu ijo. Kemudian ada yori yang artinya dari, daripada, lebih dari. Dan amarimas, sumimasen, amarimas yaitu kelebihan. Kemudian di sini ada okurimas atau dasimas atau todokemas atau watashimas ditambahkan dengan atsumemas yaitu menyerahkan atau mengirim benda. Jadi bungkai beberapa ini bisa digunakan untuk menyerahkan, mengirimkan benda. Nah, sutaimas ini untuk menyampaikan pesan, hanya untuk menyampaikan pesan, tidak untuk menyampaikan atau mengirim barang. Kemudian ini ada beberapa kotoba lanjutan. Ini langsung saja ke partikel e, surete ikimas, yaitu mengantar atau mengajak pergi. Di sini menggunakan partikelnya e. Contohnya yaitu tosokong. Sumimasen, tosokang e surete ikimas, mengajak pergi ke perpustakaan. Tosokang e surete kimas, mengajak atau mengantar datang ke perpustakaan. Kemudian di sini ada sangkasimas, berpartisipasi, yang tadi sudah ada, yaitu ada ini ningki yaitu populer. Ini lebih populer itu sama dengan FOMO atau tren. Yume terkenal, mawari sekitar. Kemudian di sini ada machigaimas dan chigaimas. Machigaimas ini salah dan chigaimas ini beda atau bukan. Nah, ini untuk mengatakan tunggal, atau chigaimas ini dikatakan tunggal, tidak bisa digabung dengan yang lainnya. Contohnya chigaimas bukan. Nah, kalau untuk mengatakan bukan mobil atau bukan hujan, itu menggunakan perubahan dewa arimaseng atau janai atau dewanai. Contohnya di sini ada kuruma janai, bukan mobil. Jadi bukan kuruma no chigaimas, bukan itu. Kemudian di sini ada iye, tidak, iya, tidak menyangkal. Kemudian ada
Di sini ada partikel D, Shigoto atau Sadgyo atau Hatarakimasu, artinya bekerja. Ini kata kerja aktif, maka menggunakan partikelnya D. Nah, kalau ini ada partikel ini Sutomemas, yaitu berdinas. Nah, ini kata kerja pasif. Kemudian ini ada Taitai, kebanyakan atau biasanya itu dalam konteks kegiatan. Kalau Daitai itu biasanya konteksnya itu bebas, bisa ukuran atau kegiatan dan lain-lain. Ini takaran level. Kemudian di sini ada atarimas, yaitu menabrak atau cocok atau pas. Contohnya kayak takara kujiga atarimas, itu menang lotre. Jadi lotrenya itu cocok atau pas, maka jadinya menang. Atarimas juga bisa untuk mengatakan sudah pas atau sudah cocok. Kemudian ada budang, yaitu artinya biasanya atau kebiasaan. Dari bungkai ini kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu partikel O yamemas, memberhentikan, dan partikel O tomemas, memberhentikan, dan ini partikel Ga tomarimas, berhenti, dan partikel Ga yamimas, berhenti. Apa sih beda dari keempat kotoba ini? Nah, kalau yamemas ini kata kerja aktif, memberhentikan untuk makhluk hidup, memberhentikan kucing, misalnya kucingnya mengganggu kita, atau memberhentikan hewan-hewan atau yang bernyawa. Kemudian ada tomemas, yaitu memberhentikan ini untuk makhluk mati atau benda. Contohnya kayak mobil, intinya yang benda atau tidak bernyawa. Nah, tomarimas juga ini untuk benda atau makhluk mati. Sebenarnya bukan makhluk, tetapi benda mati. Kemudian ada yamimas, ini kata kerja pasif, yaitu berhenti, ini untuk atas. Ini lawan dari furimas. Furimas ini turun, yaitu turun dari langit. Kalau ini yamimas, berhenti. Jadi ini beberapa perbedaannya. Kemudian ada partikel ni. Ini untuk menyatakan tujuan atau lebih ke tujuan. Maka maknanya atau artinya yaitu pada atau kepada. Di sini ada beberapa contoh, yaitu bukan contoh sih, tapi kalimat, yaitu kaisani demas, artinya keluar pada perusahaan. Nah, perlu hati-hati, demas ini sering diartikan itu berangkat atau hadir. Misalkan asta kaisani demaska, nah itu bisa jadi menanyakan apakah besok apakah akan hadir pada kaisa, sama dengan berangkat ke perusahaan tidak, atau berangkat ke perusahaan kah. Jadi dekim sumimasen demas ini bisa atau seringkali diartikan berangkat atau hadir. Kemudian ada gakko o deki demas, sumimasen gakko o demas, yaitu keluar dari sekolah. Kemudian shigoto ga demas, pekerjaannya keluar. Jadi untuk perlu hati-hati dengan demas ini karena bisa diartikan yaitu berangkat atau hadir. Kaisani kimas, datang pada perusahaan atau datang ke. Kalau karena ni itu bisa menggantikan partikel
jadi bisa disebut juga ke. Datang ke perusahaan, pergi ke perusahaan. Gakko o yasumimasu. Libur sekolah. Gakko o yamemasu. Berhenti atau menghentikan sekolah. Kemudian shigoto ga yasumimasu. Pekerjaannya libur. Shigoto ga yamemasu. Pekerjaannya berhenti. Pekerjaannya berhenti. Kemudian ini ada kosoado. Ini dari -1 yaitu ada ko, ini biasanya vokal akhirnya yaitu ni, dan so itu tu, dan a itu tu ini jauh, dan do ini tanda tanya. Ini berawal dari kore yaitu ini, sore itu, are itu jauh, dore yang mana. Kemudian ada sono kata kono kata benda, sono kata benda, ano kata benda, dan do. Ini artinya sama saja ini, tetapi menempelkan dengan kata benda langsung. Kemudian ada koko, soko, asoko, dan doko. Sini, situ, sana, dan mana. Kemudian ada kona, menempel dengan kata benda. Kona, sona, anna, donna. Ini artinya seperti ini atau begini. Ini untuk kona saja. Kalau sona itu berarti seperti itu atau begitu. Nah, kemudian ada ini ko, seperti ini atau begini. Nah, ko ini sering digunakan ketika kita merasa atau lupa dengan kotoba yang untuk menjelaskan misalkan cara membuat ini. Contohnya di sini ada cara membuat bintang. Jadi bisa menyebutkan ko yang artinya seperti ini atau begini. Contohnya yaitu ko. Sumimasen, tidak berbentuk bintang. Ulangi yaitu ko. Jadi seperti ini. Jadi sering digunakan ketika seperti kayak lupa untuk menjelaskan, jadi menyebutkan ini untuk mencari amannya. Itu ko. Kemudian di sini ada ko iyu kata benda. Sumimasen, sebelum ke sini yaitu ada ko iyu. Nah, iyu ini bentuk jiso dari imas, yang artinya yang dikatakan seperti ini. Karena di akhir di sini ada makna yang dikatakan seperti ini. Kemudian ada sumimasen, ko iyu kata benda. Contohnya atau ini so iyu koto, yang artinya perihal yang dikatakan seperti itu atau begitulah halnya. Ini asal usul so des dan sonotonari. Asal usulnya itu dari so iyu koto, itu perihal yang dikatakan atau seperti itu, sama dengan benar yang dikatakan lawan pembicara so des, ya seperihal yang dikatakan seperti itu. Kemudian di sini ada konani, ini bentuk negatifnya dengan seperti ini atau sebegini. Jadi ini konani ini lebih ke negatif. Sebegini kotornya, sebegini pelitnya. Mungkin itu saja. Watashi kara ijo desu. Tomo arigatou gozaimasu.